membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Hari ini kita kedatangan lagi nih, wah tamu yang sangat spesial. Di sebelah saya tentunya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, seluruh karyawan karyawati Citra Borneo Indah pasti sangat-sangat menunggu kehadirannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait perusahaan, tidak terlepas dari yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selamat sore teman-teman. Saya yang biasa dipanggil Tio karena sangat panjang nama saya ini. Saya di sini bagian dari Citra Borneo Indah Group, tepatnya di Departemen HRNG. Nah, sore hari ini saya ditemani dengan rasa bangga saya didatangi, disilaturahmi oleh rekan di sebelah saya. Mungkin bisa diperkenalkan? Oke. Bapak siapa namanya ke teman-teman CBI, silakan. Oke, terima kasih Mas Tio. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah dikasih kesempatan kepada kami BPJS Ketenagakerjaan diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan saya ditugaskan dari kantor nih untuk memenuhi panggilan. Jadi saya Edi, kebetulan saya di BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalan Bun sebagai kepala bidang pelayanan. Kepala bidang pelayanan. Iya, betul. Oke. Jadi nanti tujuan kita ke sini kan ya nanti kalau misalnya ada yang program-program baru kami, nah nanti kita akan jelaskan apa saja yang terbaru di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, mantap sekali. Teman-teman lihat ya, kepala bidang pelayanan sampai hadir di sini ya kan. Harapannya apa? Apa yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, Pak ya? Apa yang menjadi informasi yang selama ini pengen diketahui itu ragu-ragu gitu loh. Nah, harapannya karena kedatangan Pak Edi ini ke tempat kita ini, harapannya ada banyak informasi yang bisa disampaikan. Tapi yang namanya BPJS Ketenagakerjaan ini pasti sangat banyak dan mungkin tidak bisa kita satu waktu ini bisa mendapatkan informasi semuanya. Ya, tapi setidaknya teman-teman di hari ini kita bisa dapatkan informasi banyak dari beliau. Oke, Pak Edi, kalau kita bicara terkait BPJS Ketenagakerjaan ini, sebenarnya ruang lingkupnya seperti apa sih? Apa sih yang sedikit membedakan, mungkin atau berbeda kan BPJS ini setahu saya ada dua ya Pak Edi. Nah, apa yang menjadi ruang lingkup atau skupnya BPJS Ketenagakerjaan Pak Edi? Ya. Mungkin Jadi kalau misalnya memang sekarang kan di Indonesia kan ada dua tuh. Orang-orang biasanya menggunakan BPJS. Cuma BPJS saja, tetapi ternyata kan ada dua, ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau misalnya untuk yang BPJS Kesehatan kan mereka kan hanya ruang lingkupnya itu terkait dengan misalnya penyakit yang secara umum seperti itu. Jadi mereka juga masyarakat luas. Nah, berbeda dengan ketenagakerjaan. Nah, kalau ketenagakerjaan ini khusus untuk pekerja, baik informal, baik dengan formal, itu pun bisa semua. Jadi kita ada 5 program di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ada CHT, jaminan hari tua, terus kemudian CKM, jaminan kematian, terus ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, nanti juga kita akan sampaikan program yang terbaru, ada salah satu lagi program. Ini sebenarnya di luar 5 program itu. Jadi ada namanya manfaat layanan tambahan seperti itu. Manfaat layanan tambahan. Betul, MLT. Singkatannya MLT. Ya. Itu teman-teman. Nah, kita mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih ya kan, ada ternyata selain 4 program ada tambah 1 JKP tadi. JKP yang baru. Tambah lagi 1 ternyata ada MLT. Gitu teman-teman. Nah, begitu banyaknya program dari BPJS Ketenagakerjaan, makanya kita butuh nih informasi dari beliau. Nah, Pak Edi, di bidang pelayanan sendiri sebenarnya apa saja sih Pak Edi yang biasa dilakukan, yang dipekerjakan sehari-hari yang menjadi skupnya Pak Edi sendiri itu di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kalau kebetulan di bidang kami di pelayanan biasanya paling kalau teman-teman di CBI ya, mungkin kalau misalnya ada kecelakaan kerja, nah itu bidang kami. Kalau misalnya ada yang terjadi kecelakaan kerja, itu laporannya ke kami. Terus ketika ada yang mau klaim, misalnya JHT-nya misalnya sudah berhenti bekerja atau pensiun, itu bisa melalui kami. Terus kemudian ada kematian pun, ya pokoknya yang tadi
berhubungan dengan klaim itu ke kami. Oh, berarti semua yang berkaitan dengan klaim Betul. ada di bidang pelayanan. Iya, pelayanannya. Oh, saya baru tahu, Pak. Saya kira yang terkait kecelakaan itu ada sendiri. Kemudian nanti kita mau klaim JHT ada sendiri. Iya. Oh, ternyata enggak ya, semuanya Enggak, di semua pelayanan ya. pelayanan. Oh, nah ini teman-teman. Jadi bidang pelayanan ternyata memang benar-benar yang semua terkait klaim itu ada di bidang pelayanan Iya, begitu betul. ya, Pak. Ada di pelayanan semua. Nah, Pak Edi, perusahaan kita ini khususnya ini kan kita di area Pangkalan Bun nih. Ya. Pangkalan Bun aja ini kan sudah banyak perusahaan ya, Pak Edi ya. Paling banyak itu yang mengajukan ke bidang pelayanan tuh apa ya, Pak? Apakah kecelakaan kerja, apakah pencairan JHT atau apa mungkin, Ya. Pak? Kalau untuk sekarang ini paling banyak sih memang yang paling rame lah, yang paling laris manis lah JHT lah paling kan. JHT. Orang mengambil saldonya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan kerja. Kan paling kan kalau misalnya di teman-teman di lapangan pasti kan kita kan nggak berharap tuh ada kecelakaan kerja, tapi kan pasti namanya kerja ada risiko seperti itu. Nah, itu yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja yang banyak yang diklaim. Jadi pertama memang adalah paling laris manis di kami yaitu JHT. JHT. JHT teman-teman. Saya tuh selalu Pak Edi ini saya juga curhat nih ya. Jadi di HRD itu selalu kalau ada karyawan keluar, karyawan pensiun gitu ya. Saya selalu ditanya, "Pak, kapan kita bisa klaim saldo saya?" gitu kan. Terus yang kedua, kalau yang karyawan-karyawan yang masih aktif bekerja, kok saldo saya baru segini gitu kan. Padahal potongannya sekian persen gitu kan. Yang teman-teman tahu itu kan pasti JHT itu saldo semuanya, padahal masih ada yang namanya jaminan pensiun ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya. Nah, ini maksud saya gini, Pak Edi. Kita bisa ngecek saldo itu sebenarnya bagaimana ya, Pak, biar kita tahu nih update-nya itu seperti apa ya, Pak ya? Mudahnya. Kalau misalnya sekarang kan untuk cek saldo memang kalau yang dulu-dulu kan pasti biasanya kita cetak tuh. Kita kirim ke perusahaan, jadi dikasih ke tenaga kerja masing-masing. Nah, kalau sekarang kita sudah punya aplikasi namanya JMO, Jam Sostek Mobile. Jadi di situ teman-teman di CBI itu bisa ngecek saldo kapanpun dimanapun bisa ngecek saldo. Jadi update-nya kapan, iurannya sudah dibayar atau belum kan sudah ada di JMO semua seperti itu. Jadi setiap hari mau setiap kapanpun itu bisa ngecek saldo. Jadi bisa. Ini di situ pun bisa ada jaminan pensiun pun bisa dicek di situ. Bisa berapa dicek saldonya. Nah, teman-teman, JMO JMO ya, Pak ya? JMO ini kita bisa ceknya punya aplikasinya gimana caranya itu, Pak? Ya, tinggal download aja sih di Play Store atau di App Store. Ada, tinggal download, nanti tinggal masukkan misalnya belum punya akun, silakan daftar kayak aplikasi-aplikasi lain lah. Harus punya akun dulu. Kalau misalnya memang biasanya ada kendala terkait dengan data, itu biasanya nanti bisa berhubungan dengan HR perusahaan, terus memintakan datanya ke BPJS Tenagakerjaan seperti itu. Jadi nggak susah kok. Jadi tinggal daftar, buat akun, terus masuk, nanti tinggal ngecek saldonya berapa, sudah berapa lama kerja, di situ ada nanti saldonya berapa, jumlahnya berapa besarnya, terus ada jaminan pensiun juga. Seperti itu. Gitu. Berarti di JMO itu kita bisa cek semuanya ya, Pak ya? Betul. Nah, teman-teman, berarti kita sebenarnya selama ini tuh bisa aja ngecek saldo semuanya. Betul. Dan itu update ya, Pak ya? Setiap bulan gitu. Karena kan perusahaan kan pasti membayarkan iurannya setiap bulan. Jadi kalau misalnya iurannya dibayar setiap bulan berarti kan saldonya bertambah lagi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya akhir tahun, nah itu ada saldo pengembangan dari kami. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu yang mungkin nggak pernah kita tahu itu, Pak, bahwa selama ini saldo yang di JHT itu dikembangkan juga ternyata. Nah, sampai sebegitunya teman-teman ini. Wah, manfaatnya luar biasa ya, Pak Edi. Wah, saya jadi tertarik nih sama JMO tadi tuh, Pak. Oke, kalau di JMO sendiri tuh, Pak, saat ini apakah semua peserta BPJS Tenagakerja itu bisa kelihatan, Pak, yang sudah daftar JMO atau belum itu bisa kelihatan nggak sih, Pak? Ya, kalau di kami ada datanya. Jadi ada datanya, yang belum ngecek saldo pun kami bisa tahu. Ini yang mana tenaga kerja yang mana yang belum ngecek saldo. Misalnya sudah 3 bulan ternyata belum ngecek saldo. Nah, ini makanya biasanya kami mengingatkan ke PSI perusahaan untuk mengingatkan ke tenaga kerja nih. Silahkan dicek saldonya setiap 3 bulan atau setiap bulan itu bisa. Jadi kami ada data-datanya, ada tenaga kerja yang belum pernah ngecek saldo sama sekali. Ada. Nah, tuh teman-teman, berarti kita mungkin kalau yang belum tahu JMO, nah kita segera yuk tadi bisa ya betul. ke
Play Store bisa, atau App Store, ke yang App pakai Store iPhone itu kan. bisa. Mm. Teman-teman kita bisa download sendiri, kita install sendiri ya, Pak ya. Kita daftar sesuai data kita pribadi dan itu akan terlihat semuanya. Dan transparan ya Pak ya di situ ya. Itu. Soalnya gini, Pak, ada yang karyawan-karyawan yang sudah banyak berpengalaman pindah-pindah ke perusahaan, berbagai perusahaan, itu mempertanyakan juga, saldo saya yang di perusahaan yang lama gimana? Nah, itu gimana ya Pak? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang berpindah-pindah tuh, misalnya biasanya kita memang temuin tuh ada satu orang bisa mempunyai 5 kartu tuh, 5 nomor BPJS Tenaga Kerja. Kalau misalnya semuanya punya nomornya, nah itu bisa dimasukkan ke JMU nantinya. Jadi bisa kelihatan semua tuh saldonya ada berapa. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah ini, kalau misalnya mau digabung, misalnya mau dijadikan satu kartu saja, nah itu bisa melalui JMU. Jadi nanti kalau melalui JMU itu tinggal ada di situ ada menunya yang pengkenian data, silakan langsung pengkenian data, itu nanti saldonya bisa bergabung ke satu nomor saja. Wah, kayak luar gitu. biasa JMU ini sangat praktis berarti betul. Ya. Jadi, di satu HP, di satu gadget, aplikasi lah seperti itu udah bisa semua. Udah bisa semuanya. Wah, tuh teman-teman, jangan nanti setelah ini langsung teman-teman buka Play Store-nya atau App Store-nya, silahkan di-download JMO. Ya. Apa tadi JMO, Pak? Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile. Pak, kok Jam Sostek ini kenapa ya, Pak? Ya kan BPJS Ketenagakerjaan. Saya pernah lihat di depan kantor itu lihat BP Jam Sostek juga. Itu apa sih hal-hal yang kayak gitu? Berbedanya. Bedanya. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau Jam Sostek itu kan singkatan dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi kalau BPJS juga kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi kalau dulu kan yang terkenalnya kan Jam Sostek tuh. Setelah berubah jadi BPJS Tenaga Kerjaan, orang mikirnya Jam Sostek itu kemana? Hilang atau kayak gimana? Kan ternyata ada. Berarti nggak hilang ya? Nggak hilang. Berarti yang lama-lama pun saldo yang dulu-dulu pun nggak akan hilang kan ya Pak ya? Nah itu teman-teman. Jadi saldo teman-teman akan aman. Bahkan pindah-pindah perusahaan pun akan aman gitu ya? Aman, nggak akan hilang. Tuh teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Terus di JMO sendiri itu bisa lihat semuanya ya Pak ya, dari berbagai perusahaan, bahkan kalau kita sudah bisa lakukan pengkinian data, sudah bisa saldonya bisa digabung ya. Bisa gabung. Misalnya ada punya 5 kartu tuh, ada saldo-saldonya semua. Bisa digabung jadi satu. Oh, nah tuh. Berarti memang bisa semua ya Pak ya. Terus apalagi nih dari JMO yang bisa? Nah, kalau JMO kan nanti di situ pengkinian data ada, terus nanti di situ. Ya kalau sebenarnya kan kalau yang sekarang yang lagi booming itu pinjol ya. Nah di situ juga ada sebenarnya bisa tapi kami tidak menyarankan seperti itu. Gitu. Jadi itu memang kalau untuk itu sementara masih terbatas lah terkait dengan yang itu pinjaman. Terus kemudian di situ juga ada kayak misalnya nonton film secara gratis pun ada, kayak misalnya ini sekarang masih bekerja samanya dengan ini MNC Group. Jadi masih di situ kelihatannya masih terbatas memang. Terus kemudian juga nanti kalau misalnya ini tadi yang MLT, nah di situ juga bisa mengajukan MLT. Oh bisa. Tuh. Bisa. Jadi bisa juga mengajukan MLT di situ. Lewat situ juga ya. Tuh. Kalau misalnya yang MLT ini kan tadi kan tambahan tuh dari programnya BPJS Tenaga Kerjaan terkait dengan MLT. Nah itu yang terbaru dari kami MLT. Jadi bisa melalui JMO juga. Oke, berarti banyak sekali nih ya manfaatnya JMO. Dalam satu gadget, dalam satu HP, kita sudah bisa cek semuanya, kan gitu ya. Terus sama satu lagi, Pak. Saya tuh kan kemarin banyak lah ya teman-teman menanyakan caranya mencairkan saldo kita. Katanya bisa pakai JMO juga. Bisa ya Pak ya? Itu gimana Pak caranya? Nah ya, kalau misalnya pencairan tuh, kalau sekarang kan untuk sementara memang JMO itu masih terbatas untuk saldonya. Jadi saldonya itu yang di bawah 15 juta itu bisa melalui JMO. Jadi nggak perlu masuk kantor, dan langsung bisa pencairan melalui JMO. Jadi di rumah saja tuh udah bisa. Berarti bisa JMO. Ya? Bisa. Dimanapun kita bisa langsung. Jadi kalau sudah berhenti bekerja, sudah mengundurkan diri, saldonya di bawah 15 juta, itu bisa melalui JMO. Nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ribet-ribet, panas-panasan tuh teman-teman. Tinggal buka HP di rumah, rebahan mungkin ya, sambil nonton TV, sambil ngeteh. Jadi nggak perlu lagi. Nggak perlu harus datang-datang ke kantor, antri di kantor. Sekarang melalui JMO aja udah. Jadi tadi keunggulannya tuh dari JMO. Jadi bisa pencairan tuh udah dari rumah saja misalnya. Ya itu tadi memang sih masih sementara terbatas. Jadi mungkin kedepannya akan berkembang berapa saldonya. Kalau dulu memang pas pertama launching itu malah 10 juta. Terus sekarang udah naik jadi 15 juta. Kalau misalnya 15 juta saldonya di bawah, itu bisa diklaim oleh JMO. Seperti itu. Nah,
yang tadi saldonya 15 juta ke bawah itu. Berarti kan bisa diklaim melalui JMO. Betul. Itu biasanya uangnya kemana Pak? Apa ke rekening saya atau ke rekening perusahaan atau bagaimana itu Pak nanti uang? Jadi kalau misalnya nanti kalau klaim ya pasti ke orang pribadi lah Orang yang pribadi. melakukan. Jadi nanti tinggal masukkan. Di situ ada cara-caranya, tinggal ngikutin petunjuknya seperti apa. Nah, nanti itu terakhirnya akan mengisi nomor rekening. Jadi nomor rekening atas nama sendiri. Jadi nomor rekening itu harus sesuai dengan yang di KTP. Jadi dengan yang KTP yang terdaftar. Jadi kalau misalnya berbeda itu nggak bisa. Berarti tetap aman ya Pak ya? Aman. Aman ya, berarti Betul. istilahnya saldo saya misalkan saya masih 12 juta nih, saya mau ngajukan lewat JMO, ya kan? Saya ajukan klaim JHT saya lewat JMO, berarti aman, nggak akan transfer kemana-mana ya Pak ya? Kemana-mana. Jadi itu langsung diisi nanti rekeningnya sendiri kok yang bersangkutan. Jadi akan langsung ke transfer. Nah kalau misalnya melalui JMO itu kan lebih cepat tuh. Misalnya pencairan hari ini bisa masuk langsung hari ini juga. Hari itu Berbeda juga? kalau misalnya datang ke kantor itu maksimal 5 hari kerja. Oh, berarti karena JMO itu malah bisa hari itu juga Betul. Pak? Wah luar biasa. Malah kadang teman-teman. kalau misalnya jaringannya lagi bagus tuh biasanya 5 menit itu sudah masuk. Ah, teman-teman, 5 Nggak perlu menit nunggu bayangkan. berhari-hari. Nah, 5 menit ya Pak Betul. ya. Wah, luar biasa. Karena JMO, kemudahan JMO itu akhirnya kita praktis nggak perlu ke kantor, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu antri ngantar bekas. Nanti belum lagi musim sekarang ini Betul. hujan ya kan, dokumennya Harus basah. antri kan ke kantor kan nggak perlu. Udah nggak perlu Langsung lagi. JMO aja lah. Langsung JMO, 5 menit cair ya Pak ya. Betul. Wah, itu teman-teman, jangan lupa langsung nanti dibuka Play Langsung Store-nya. lah, cek saldo lah. Oke. Jadi kan biar nanti takutnya hilang saldonya berkurang seperti apa kan, ya makanya kita sarankan rutin lah untuk ngecek saldo seperti itu. Apalagi kalau sekarang kan kami lagi ada lagi programnya kami yang ngecek saldo itu nanti kami undi setiap minggu. Jadi nanti akan dapat kalau untuk Pangkalan pun kami akan dapat memberikan voucher, bukan voucher sih sebenarnya, saldo dana atau e-wallet lah. Wah, ada hadiahnya ya Pak ya. Jadi setiap minggu kami undi 3 orang pemenang. Wah, luar biasa teman-teman. Cuma ngecek saldo Kita dapat kasih. hadiah teman-teman. Ya, e-wallet kita kasih. Ini periodenya kapan Pak? Sampai Desember. Sampai Dari Desember Oktober 2000. sampai Desember. Nah, Oktober sampai Desember teman-teman, silahkan aktif, download, kemudian cek saldonya, akan ada hadiah menarik nih Betul. dari BPJS Tenaga Kerja. Wah, keren Pak. Nah, dari JMO tadi itu Pak, ada lagi nggak Pak yang apa ya menjadi kemudahan karena kita punya aplikasi JMO itu tadi, sehingga kita nggak perlu lagi yang susah-susah seperti dulu. Karena setahu saya ya Pak ya, dulu saya itu punya Pak kartu fisiknya BPJS Tenaga Kerja. Kalau sekarang gimana Pak? Masih dipakai nggak sih Pak sebenarnya kartu itu? Jadi kalau sekarang kan fisik, apalagi kalau mengikuti zaman ya. Jadi kalau fisik sekarang mungkin nggak terlalu zaman lah sekarang. Kalau sekarang kan semuanya digital ya. Nah di JMO pun juga kita ada kartu digital. Oh ada juga. Iya, jadi nggak perlu lagi harus dicetak dari perusahaan, harus nunggu dari perusahaan, harus dicetakkan. Kalau kita sudah ada, jadi melalui JMO tinggal cetak sendiri tuh, tinggal download sendiri kartunya, kartu digital. Jadi itu berlaku, kita akui. Oh Seperti gitu. itu. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor. Saya mau minta kartu saya seperti itu. Jadi tinggal JMO aja, udah langsung tuh. Ada kartunya tinggal di-download, udah disimpan, selesai. Nah, teman-teman tuh lihat, udah praktis semuanya serba Betul. digital ya Pak Iya, ya. betul. Nggak perlu lagi kartu-kartu fisik Iya. lagi, tinggal download yang ada di JMO itu sudah diakui, sudah berlaku ya Pak Jadi ya. berlaku. Jadi kalau nanti mau klaim syaratnya untuk kartu, ya udah tinggal download di JMO, liatin kartu di JMO udah bisa. Oke, keren. Oke, tadi pengkinian data Pengkinian data, bisa, betul. cek Cek saldo saldo, mudah, betul. pencairan lewat JMO JMO juga bisa. bisa. Ini kartu pun sudah ada di JMO itu sendiri ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali memang ini. Ini rencana ke depan JMO akan seperti apa Pak? Jadi kalau untuk sementara sih memang kita masih kita memang mengembangkan untuk kalau bisa orang-orang itu untuk pencairan saldo melalui JMO saja, nggak perlu harus datang ke kantor. Jadi memang kita untuk mengembangkan ke depannya seperti itu. Ya semoga lah nanti tahun-tahun berikutnya bisa bertambah tuh nominal saldonya, karena kalau memang sekarang kan masih terbatas tuh untuk 15 juta saja di JMO. Jadi mudah-mudahan ke depannya tuh bisa berkembang ya lebih gede lagi lah saldo yang bisa pencairan di JMO seperti itu.
Oke, ya kita berharap gitu ya teman-teman ya. Jadi yang bapak-bapak senior itu yang sudah di atas yang sudah di atas 50 juta, 100 juta gitu ya. Betul. Biar udah nggak usah lah capek-capek ke kantor gitu kan. Yang penting datanya sudah sesuai, sudah valid, sudah dilakukan penginian data gitu ya. Iya, itu bisa. Langsung kita bisa cairkan lewat JMO. Iya, JMO. Nah, Pak, kalau JMO itu sendiri bisa nggak sih Pak, misalkan ada kecelakaan kerja dan sebagainya itu juga bisa ada manfaatnya juga nggak sih JMO itu untuk laporan kecelakaan kerja dan kalau sebagainya? untuk sementara sih, kalau untuk JMO terkait dengan CKK sih belum terlalu mengupdate ya untuk di itu. Jadi kalau misalnya memang untuk yang kecelakaan kerja sekarang memang masih karena kita kan dengan rumah sakit itu, nah sebenarnya kita sudah ada aplikasi juga untuk yang terkait dengan CKK, cuman memang masih sementara pelaporannya secara manual untuk yang kecelakaan kerja seperti itu. Jadi memang di JMO belum terlalu mengakomodir untuk terkait dengan yang CKK seperti itu. Jadi memang kita masih fokusnya untuk pencairan CHT itu terus saldo. Jadi karena memang sekarang lagi banyak tuh yang bilangnya hilang saldonya atau ini, nah itulah di JMO itu. Padahal itu enggak ya Pak ya? Betul. Saldo aman ya Pak Aman. ya? Mau dari tahun Iya, mungkin mau tahun kapan masuk Majapahit. kerjanya tuh pasti ada. Yang penting kartunya ada dipegang. pegang pasti ada masih saldo. aman ya Pak ya? Betul. Karena kan setahu saya nih Pak, ya ini coba nanti dikoreksi Pak. Nah, setahu saya sekarang itu kalau kita mau mencairkan harus cairkan semua kan Pak. Kita punya nomor JKP sebanyak mungkin ya itu harus dicairkan semua. Benar nggak sih Pak? Kalau misalnya sudah berhenti bekerja ya iya. Harus ya Pak ya? Bisa. Harus maksudnya Kalau semua. misalkan mau dicairkan ya monggo. Kalau misalnya memang belum mau dicairkan ya silakan. Ya itu nggak akan hilang. Malah akan bertambah terus. Tambah terus ya. Iya, karena kan ada bunganya nanti. Dan itu bisa tadi digabungkan gitu ya. Ya, apa kalau istilahnya misalnya- Pak kalau gabung? Penggabung saldo di amalgamasi. Oh, amalgamasi. Betul. Iya, itu teman-teman bisa diamalgamasi. Jadi nggak akan kemana-mana. Nggak akan hilang kok. Nggak akan hilang ya. Bahkan malah tadi disampaikan Pak Edi akan dikembangkan. Akan dana dikembangkan tersebut. nanti setiap tahunnya kan ada tuh pengembangan. Ada ya. Oh iya. Situ terbuka, transparan ya Betul, Pak ya. ada di situ nanti ada rincian. Kalau dulu nih setahu saya cuma JHT. Sekarang udah ada JP juga Iya, di situ ada Pak JP ya. juga. Oh, kalau di JP itu sudah muncul juga di situ ya Pak ya. Ada. Jadi kalau Oh. misalnya JP sih memang kita untuk JP itu masih terbatas. Jadi nanti dia setiap tahun baru update untuk setiap jaminan tahun. pensiunnya. Berbeda dengan JHT dia setiap bulan update-nya. Oke. Kalau JP itu masih setiap tahun. Jadi kalau misalnya ngecek di JMO ada saldo jaminan pensiunnya, nah itu masih saldo di 2024 seperti tahun sebelumnya. Oke. Jadi belum update. Oke, berarti itu teman-teman kalau mau ngecek JHT setiap bulan itu pasti udah Ya, pasti update kalau itu ya Pak ya. JHT Tapi pasti update. kalau jaminan pensiun itu per tahun baru bisa Iya, ya. betul. Ya. Oke, itu terkait JMO tadi. Nah, di JMO itu sendiri tadi katanya ada juga terkait MLT tadi Iya, ya Pak ya. betul. Wah, itu gimana sih Pak? MLT saya belum ada bayangan ya. Bayangan. Kayak gimana sih MLT itu Pak? Ya, itu tadi yang sampaikan di awal bahwa itu MLT itu adalah yang layanan tambahan. Jadi tambahan dari 5 program yang secara umum ya. Nah, ini MLT itu terkait dengan perumahan. Jadi ini membantu tenaga kerja yang belum punya rumah, memberi kemudahan untuk mempunyai rumah seperti itu. Jadi kalau untuk yang perumahan ini MLT itu kita masih bergeraknya di non subsidi atau di ini ya. Jadi kalau subsidi kan pasti pemerintah tuh. Pemerintah. Kalau kita untuk yang non subsidi. Non-subsidi. Betul. Berarti BPJS Tenaga Kerja sampai ke situ Ya, mikirnya ya Pak ya, mikirkan sampai ke Teman-teman di ini pekerja bisa mempunyai Mikir rumah seperti rumah itu. ya. Wah, Iya. luar biasa teman-teman. Bayangkan nih. BPJS Tenaga Kerja hadir bukan hanya tadi kecelakaan kerja, kemudian mohon maaf Kematian. karyawan Meninggal. kematian meninggal dunia ya kan. Kemudian tadi jaminan hari tua, jaminan pensiun, bahkan sekarang rumah pun dipikirkan Ya, sama betul. BPJS Tenaga Kerja. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini tadi sebenarnya ini spill dikit lah. Mungkin nanti next time kita bisa bicara ngobrol lebih panjang lagi terkait MLT. Cuma sedikit aja clue aja Pak. Sebenarnya MLT ini apa yang membedakan dengan instansi lain sehingga MLT ini perlu menjadi layanan dari BPJS Tenaga Kerja. Jadi terkait dengan MLT nih, MLT itu kita ada 3 sebenarnya di situ. Ada KPR-nya, terus ada uang muka perumahan, terus ada renovasi. Ada renovasi Betul, juga. renovasi. Jadi misalnya yang sudah punya rumah nih, misalnya mau nambah dapur di belakang atau menambah kamar, nah itu bisa nambah renovasi lagi seperti itu. Jadi yang penting untuk syaratnya itu yang penting sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan sebagai peserta minimal 1 tahun.
Oh, luar biasa tuh teman-teman. Syaratnya cuma itu saja. Iya. Nah, oke. Nanti mungkin ini agak seru nih kayaknya MLT ini ya kan. Tapi mungkin nantilah kita sepil-sepil secara lengkapnya nanti next saya pengen ketemu Pak Edi lagi atau mungkin sama teman-teman BPJS tenaga kerja yang lainnya. Iya. Kita pengen membahas terkait MLT lebih dalam lagi. Mungkin sementara itu Pak Edi, terima kasih sudah main-main ke tempat kami ini. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi terkait BPJS Tenaga Kerja. Ini tadi JMO sudah sangat luar biasa. Saya pengen lagi nanti di pertemuan berikutnya saya pengen bahas MLT lebih dalam atau mungkin program BPJS Tenaga Kerja yang lain lagi. Saya pengen, wah luar biasa sekali. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih sudah main-main ke sini. Sehat-sehat selalu Pak Edi. Jangan bosan-bosan main ke sini. Ya, kami siap menunggu undangan lagi kalau misalnya terima kasih. diperlukan. Nanti paling kita bergantian lah ke sini kalau misalnya ada. Siap. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe CBI Podcast. Oke? CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Ayo membangun Banoa.